Bayangkan, hanya karena satu komentar rasis di media sosial, hubungan internasional bisa terguncang, saham bisa goyah, dan gelombang boikot bisa meledak tanpa ampun. Itulah yang sedang terjadi saat ini. Presiden Lee Jae-myung dilaporkan murka atas ulah sebagian warganet Korea Selatan yang dikenal sebagai knets, bukan tanpa alasan. Situasi ini sudah melampaui batas dan berubah menjadi perang digital terbuka antara warganet Asia Tenggara atau sibling melawan Kayets. Pertanyaannya sekarang, kenapa Korea Selatan justru terlihat ketakutan? Apa kaitannya dengan saham, pekerja migran, hingga pemain sepak bola Korea yang berkarier di ASEAN? Dan mengapa Indonesia muncul sebagai kekuatan utama dalam perang opini digital ini? Mari kita bedah bersama, karena apa yang terjadi bukan sekadar drama media sosial biasa. Semua bermula dari komentar-komentar bernada rasis dan merendahkan yang dilontarkan sebagian warganet Korea Selatan kepada negara-negara Asia Tenggara. Bukan hanya Indonesia, tetapi juga Malaysia, Thailand, Vietnam, hingga Filipina. Komentar itu dinilai melecehkan, menghina, bahkan merendahkan identitas bangsa. Dan, seperti yang sudah kita tahu, warganet Asia Tenggara terutama Indonesia bukan tipe yang tinggal diam. Dalam hitungan jam, tagar perlawanan bermunculan, tangkapan layar menyebar cepat, perang komentar lintas negara pun tak terhindarkan. Banyak pihak menyebutnya sebagai pertarungan digital terbesar Asia Tenggara versus Korea Selatan. Situasi yang makin panas akhirnya memicu respons pemerintah. Berdasarkan laporan media, Presiden Lee Jae-myung dengan nada tegas meminta warganet Korea Selatan segera menyampaikan permintaan maaf kepada warga Asia Tenggara. Mengapa sampai setegas itu? Karena ini bukan lagi sekadar konflik dunia maya. Pemerintah Korea Selatan khawatir dampaknya menjalar ke berbagai sektor. Mulai dari saham perusahaan, nasib warga Korea yang bekerja di luar negeri, hingga pemain sepak bola Korea yang berkarier di Asia, khususnya ASEAN. Jika sentimen negatif terus membesar, keselamatan dan karier mereka bisa ikut terdampak. Ini bukan sekadar spekulasi. Banyak pemain Korea Selatan merumput di liga-liga Asia Tenggara, Indonesia, Thailand, Vietnam, hingga Malaysia. Dalam kondisi normal, mereka diterima dengan baik. Namun jika opini publik berubah menjadi negatif, situasinya bisa bergeser drastis. Tekanan mental, sorotan berlebihan, bahkan potensi penolakan sosial. Inilah yang membuat pemerintah Korea Selatan sangat waspada. Karena yang sedang dipertaruhkan bukan satu individu, melainkan citra nasional di mata dunia. Yang membuat Korea Selatan terkejut adalah satu hal penting. Asia Tenggara kali ini bersatu. Biasanya negara-negara ASEAN berjalan dengan ritme masing-masing. Namun, sekarang berbeda. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam bersuara lantang melawan rasisme. Dan jangan lupa, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan warganet paling aktif di dunia. Sekali merasa dihina, responsnya bisa masif, terorganisir, dan berkelanjutan. Alih-alih mereda, sebagian pihak di Korea Selatan justru dianggap memperbesar situasi. Dampaknya mulai terasa. Beberapa saham perusahaan Korea Selatan dilaporkan melemah. Di media sosial, seruan boikot mulai ramai. Boikot produk Korea, boikot hiburan, bahkan boikot budaya pop. Industri besar, seperti K-pop, ikut terseret dalam pusaran amarah warganet. Padahal, selama ini Asia Tenggara merupakan salah satu pasar terbesar dan paling loyal bagi Korea Selatan. Kini pertanyaannya tinggal satu, apakah Korea Selatan akan menyampaikan permintaan maaf resmi secara terbuka atau membiarkan api ini terus membesar? Seiring perang digital yang belum juga reda, tekanan terhadap Korea Selatan tidak lagi datang hanya dari Asia Tenggara. Sejumlah analis internasional mulai melihat situasi ini sebagai krisis citra nasional yang berisiko tinggi. Nama Korea Selatan yang selama ini identik dengan teknologi, hiburan, dan budaya pop perlahan ditarik ke narasi rasisme digital, dan itulah yang paling ditakuti pemerintah. Presiden Lee Jae-myung disebut menerima laporan khusus terkait penurunan sentimen publik di Asia Tenggara, risiko pembatalan kontrak bisnis, hingga potensi ketegangan sosial terhadap warga Korea di luar negeri. Artinya jelas, ini bukan lagi persoalan warganet, melainkan persoalan negara. Korea Selatan kini berada di persimpangan sulit, mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terbuka, atau mempertahankan ego nasional dengan segala konsekuensinya. Masalahnya, sebagian knets justru menolak meminta maaf dan menuding warganet Asia Tenggara terlalu sensitif. Pernyataan seperti inilah yang justru menyulut amarah lebih besar. Karena bagi sibling, ini bukan soal sensitif atau tidak, ini soal penghinaan terhadap martabat. Dalam konflik ini, satu negara tampil sebagai pusat pergerakan, Indonesia. Dengan jumlah pengguna internet dan media sosial yang sangat besar, Indonesia menjadi motor utama perlawanan digital.
thread panjang, video reaksi, hingga konten edukatif bermunculan, menjelaskan mengapa komentar Keats dinilai rasis dan berbahaya. Menariknya, perlawanan ini tidak menggunakan kekerasan. Yang digunakan adalah narasi, data, dan tekanan opini publik. Dan di era digital, itu bisa jauh lebih kuat dari senjata apapun. Dampak lain mulai terasa di sektor hiburan. Banyak penggemar Asia Tenggara menyuarakan kekecewaan terhadap industri hiburan Korea, termasuk K-pop. Satu pesan yang sering muncul, kami mendukung karya kalian, tapi tidak dengan rasisme. Ini sinyal bahaya besar. Asia Tenggara selama ini menjadi basis penggemar terbesar, pasar streaming utama, serta penopang konser dan penjualan merchandise. Jika loyalitas itu runtuh, potensi kerugiannya bisa mencapai triliunan rupiah. Hingga saat ini, belum ada permintaan maaf resmi yang benar-benar mampu meredakan situasi. Perang digital masih berlangsung, sentimen masih panas. Publik Asia Tenggara masih menunggu satu hal sederhana, pengakuan dan permintaan maaf yang tulus. Jika tidak, boikot bisa meluas, tekanan internasional meningkat, dan hubungan sosial antar warga semakin merenggang. Di balik layar, tekanan terhadap pemerintah Korea Selatan semakin berat. Presiden Lee Jae-myung berada di posisi dilematis. Jika ia terlalu keras terhadap KNETS, ia berisiko kehilangan dukungan domestik. Namun jika ia memilih diam, citra global Korea Selatan terutama di Asia Tenggara bisa terus merosot. Inilah dilema klasik politik modern, memilih stabilitas internal atau menjaga reputasi internasional. Yang paling mengejutkan dunia adalah fakta bahwa Asia Tenggara kali ini benar-benar kompak. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam berdiri dalam satu suara, terbuka terhadap budaya luar, tetapi menolak penghinaan. Ini bukan serangan terhadap budaya Korea, melainkan perlawanan terhadap sikap arogan segelintir warganet. Perang ini tidak memakai senjata, tidak ada peluru, tidak ada bom, namun dampaknya nyata dan berbahaya. Di era digital, kata-kata bisa mengguncang negara. Dan ketika Asia Tenggara bersatu, bahkan negara sekuat Korea Selatan pun bisa merasakan tekanannya. Sekarang giliran kalian. Apakah Korea Selatan harus segera meminta maaf secara terbuka? Atau konflik ini akan menjadi pelajaran mahal bagi semua pihak? Pada akhirnya, konflik ini menjadi pengingat keras bahwa di era digital, batas antar negara bisa runtuh hanya oleh satu kalimat. Reputasi yang dibangun puluhan tahun bisa terguncang dalam hitungan jam, dan solidaritas kawasan bisa bangkit dalam sekejap ketika harga diri merasa diinjak. Dunia sedang menyaksikan bagaimana opini publik kini memiliki kekuatan nyata menekan pasar, memengaruhi diplomasi, bahkan menggoyang citra sebuah negara. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang atau kalah, tetapi siapa yang berani mengambil langkah dewasa untuk meredakan situasi. Karena di tengah panasnya perang digital ini, satu hal yang paling dibutuhkan bukan ego, melainkan keberanian untuk mengakui, memperbaiki, dan melangkah maju bersama.